Kehidupan sang Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada sekitar 570 Masehi. Ia berasal dari klan Bani Hasyim, bagian suku Quraisy yang mengendalikan Mekah, pusat perdagangan dan agama di jantung semenanjung Arab. Terletak sekitar 80 km dari Laut Merah, kota Mekah mendapat keuntungan berkat rute perdagangan utara-selatan yang menghubungkan Romawi di utara dan Yaman di selatan. Meski demikian, Mekah jauh terlepas dari kedua tempat tersebut. Ratusan kilometer padang pasir yang mengelilinginya memungkinkan kota Mekah berkembang bebas dari pengaruh atau kendali asing. Pada saat yang sama, Mekah terhubung dan terisolasi secara internasional. Ketika berurusan dengan agama, Mekah menjadi titik pusat semenanjung Arab. Mekah menjadi lokasi Ka'bah dan haji tahunan yang menarik bangsa Arab dari seluruh penjuru semenanjung Arab. Jadi, meskipun cukup jauh dari jangkauan Kekaisaran Bizantium atau Persia, Mekah sudah cukup tepat sebagai pusat yang memberikan dampak besar bagi orang-orang Arab. Kedua karakteristik inilah yang akan memainkan peran utama saat Islam mulai menyebar. Kehidupan awal Muhammad ditandai dengan kesulitan dan kehilangan ayahnya Abdullah, wafat sebelum ia lahir. Saat itu Abdullah sedang melakukan perjalanan dagang ke kota Yasrib. Di sebelah utara Mekah, ibunya Aminah wafat saat ia berusia 6 tahun. Kakeknya dihormati Abdul Muthalib kemudian merawatnya. 2 tahun kemudian kakeknya wafat dan Muhammad tinggal dengan paman dari pihak ayah Abu Thalib. Meskipun berasal dari suku Quraisy yang kaya, Muhammad tidak tumbuh bergelimang harta. Statusnya sebagai anak yatim piatu dan berasal dari klan Bani Hasyim yang dianggap anggota Quraisy rendahan membuatnya tidak tergolong dalam kelas penguasa. Tetapi ia menemani pamannya dalam perjalanan perdagangan ke Suriah saat kecil, memperkenalkannya ke dalam tradisi nomaden Arab yang lampau. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur menyebabkan dia mendapatkan 2 nama julukan, As-Siddiq dan Al-Amin, yang berarti yang benar dan dapat dipercaya. Ia pun kemudian dihormati orang-orang Quraisy secara teratur. Ia dipercaya memegang uang dan transaksi perdagangan ketika bertindak sebagai penengah dalam banyak kasus. Menjelang usia 20 tahun, Muhammad sudah menjadi pedagang sukses dan bekerja sebagai agen usaha seorang janda kaya bernama Khadijah. Lama-kelamaan reputasinya sebagai orang yang jujur dan dapat diandalkan menarik perhatian majikannya itu. Saat Muhammad berusia 25 tahun, Khadijah melamarnya dan diterima meskipun umurnya terpaut jauh. Walau dikelilingi masyarakat penyembah patung yang politeistis, Muhammad muda tak mengikuti agama orang-orang Quraisy. Pesan monoteisme Ibrahim dan Ismail hanya samar-samar diingat kebanyakan orang Arab, tetapi masih dipertahankan beberapa orang yang dikenal sebagai Hunafa, tunggal Hanif yang berarti penganut monoteis. Orang-orang ini menolak menerima ratusan tuhan kayu dan batu. Muhammad salah satunya alih-alih terlibat dalam penyembahan patung yang begitu merajalela di masyarakatnya. Muhammad memilih menyepi. Ia membiasakan diri menyepi di sebuah gua di atas gunung yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Di sana ia duduk dalam keheningan dan merenungkan masyarakat serta agama yang berkembang di Mekah. Wahyu pertama menurut tradisi Islam pada 610 Masehi, saat berdiam di gua yang telah didatangi berkali-kali, Muhammad mengalami sesuatu yang baru. Malaikat tiba-tiba muncul di depannya dan memerintahkan, "Bacalah." Ia menjawab bahwa ia tak bisa membaca. Seperti kebanyakan orang di Mekah, Muhammad pun buta huruf. Sekali lagi malaikat memerintahkannya untuk membaca. Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa untuk kali ketiga. Malaikat memerintahkan agar ia membaca, dan untuk kali ketiga Muhammad menjawab bahwa ia tak bisa. Kemudian malaikat membacakan kepadanya ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas nama Tuhan, dialah yang telah mengajarkan dengan pena mengajari manusia yang tidak ia ketahui." Muhammad mengulang kata-kata tersebut di hadapan malaikat yang kemudian memberitahukan bahwa ia Jibril, malaikat yang diutus Tuhan Yang Maha Esa, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget dan takut, Muhammad bergegas pulang ke rumah karena tak tahu apa arti perjumpaan tersebut. Ia pun ditenangkan oleh Khadijah yang mempercayai cerita pertemuan di gua tersebut. Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya yang biasa membaca kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Saat sepupunya mendengar apa yang terjadi, ia langsung menerima Muhammad sebagai Rasul, pembawa pesan pada masa ini, seperti halnya Musa dan Isa sebelumnya. Setelah diperkuat oleh istri dan sepupu istrinya, Muhammad menerima misinya sebagai pembawa pesan Tuhan dan dimulailah kehidupannya sebagai nabi. Orang pertama yang mendengar kenabian Muhammad dan mempercayainya adalah Khadijah, yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam kembali Muhammad dari gua.
mulai mengajak kalangan terdekat masuk ke agama baru ini. Teman dekatnya Abu Bakar, sepupu mudanya Ali, dan pembantunya Zaid semuanya menghormati dan mempercayai Muhammad. Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat mereka juga, dan perlahan jumlah pemeluk Islam bertambah. Dakwah pertama-tamanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mekah terdiri atas masyarakat politeis sehingga gagasan satu Tuhan yang menggantikan banyak sembahan pasti akan dianggap ancaman. Maka bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditandai dengan berkembangnya kelompok rahasia. Karena takut menghadapi reaksi masyarakat tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini, para pengikutnya disebut Muslim, yang berarti orang yang tunduk. Kata Islam itu sendiri yang merupakan akar kata Muslim berarti ketundukan kepada Tuhan